dirimu. Menyeramkan. Menyeramkan. Sadis nggak? Sadis. Makanya kalian selalu berteriak, darah Yesus. Darah Yesus. Kalian sadis sekali, minuman kalian darah, Bang. Sadisnya itu. Balik ke kau kan, balik kan. Sementara di dalam Islam keselamatan itu jikalau kamu beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Yang kedua, yang mendapatkan legitimasi dari Allah tertulis dalam surah Al-Adzab ayat 21. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan untuk kau ikuti bagi kamu yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah lah yang mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi kalau kamu mau mendapatkan keselamatan dari diri makhluk, ikuti Nabi Muhammad SAW, patuhi Nabi Muhammad SAW, berbanding terbalik dengan Bible. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible dikatakan Bapa. Jika kamu ingin mendapatkan keselamatan, ikutilah Yesus, ikutilah Paulus. Enggak ada. Bahkan Yesus tidak ada berkata inilah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada yang sampai kepada Bapak kalau kalian tidak ikutin Paulus. Nggak ada. Nggak ada Yesus begitu berkata. Bahkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 Yesus berkata si penyesat itu yang nggak percaya kalau Yesus itu manusia, dialah si penyesat antikristus. Sementara Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 dari nomor 5 sampai dengan seterusnya menggembar-gemborkan Yesus itu Tuhan. Berarti siapa si penyesat? Bahkan si penyesat itu yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus dan bermuji demi nama Yesus. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Pikir kalian. Darah cus. Begitu Dinda ya. Kena kan? Kena kalian. Kita ngomong pakai data lah Dinda. Edianto Lumban Batu. Ini pintarmu membahas Bible. Ya memang pintar aku Bible. Horas le. Aku Islam Kristen. Aku Kristen le. Aku mau belajar Islam le. Aku pengen mualaf. Aku pengen Islam. Hah? Diskusi kita Dinda. Iya, aku mau belajar Islam le dari layak. Aku kan alai kon mualaf aku. Gini Dinda ya, dengar Dinda ya, dan buat teman-teman Kristen ya, kalau kalian mau belajar Islam jangan sama aku. Loh, kenapa? Dinda dengar dulu Dinda, karena apa? Ya, karena aku bukan ustadz dan juga bukan ulama. Tapi kalau kalian mau belajar bagaimana terbebas dari kesesatan dan doktrin yang puluhan tahun datang pada diri kalian, kalian baru ngobrol sama aku. Jadi le waktu jadi Kristen pernah jadi sekolah STT. Gimana? Waktu le jadi Kristen pernah sekolah STT. Nah, apakah si Faruk ini ketika Kristen pernah sekolah STT? Dengar Dinda, Yohanes dan Petrus yang dikatakan buta huruf dalam KPR 4 nomor 13, ajak kalian percaya. Aku nanya lain bukan Yohanes dan Petrus. Jadi tolak ukur itu, bro, cair Bang Musafir bro. Bang Musafir, barakallahu jazakumullah khair. Dengar ya. Kan aku mau belajar Islam nih, tapi kata layak bukan ustaz. Terus aku mau belajar Kristen kan bukan pendeta. Gimana sih? Oke. Dari mana ketentuannya kau dapati untuk memahami Kristen harus jadi pendeta? Di mana? Berarti dari mana ketentuannya kalau untuk memahami Islam harus jadi ustaz? Nah, di Al-Quran. Gitu mana? Belajar pada ulama.
ulama itu penerus para nabi, penerus Nabi Muhammad SAW. Kan Lai belajar, kan Lai udah belajar kan? Kan Lai udah belajar kan? Berarti udah bisa tahu dong. Aku masih minim kalau tentang Islam. Dengan kategori kata lain Dinda. Aku ini terapis ODGJ. Aku mau mengikuti jejak Lai loh. Ya sudah. Berarti Anda akui diri Anda ODGJ, makanya baru bertanya sama saya. Loh kok ODGJ? Gimana sih? ODGJ. Lai, aku mau mengikuti jejakmu loh. Oke, dengar Dinda ya. Kalian beriman hanya orang yang dari surga lah yang bisa membawa ke surga. Sama halnya, hanya orang yang bisa sembuh dari ODGJ lah yang bisa menyembuhkan kalian dari ODGJ. Nah, aku dulu ODGJ kayak kalian, dan aku udah sembuh. Berarti cara sembuh dari ODGJ. Berarti kalau kita beriman harus orang yang sudah pernah ke surga. Gimana? Berarti kalau kita beriman harus sama orang yang sudah di surga. Enggak gitu, gue bilang tadi Dinda lu. Jadi gimana ya? Kecil. Ya udah gini aja lah, Lai. Aku bertanya. Ulangi kata-kataku ya. Malam ya, Lai. Apa? Lai, sebelum ajal menjemput, Lai. Lo jangan tunda-tunda lo, Lai. Oh, kamu mau alaf? Iya, aku mau belajar dari aku bertanya untuk meyakinkan keyakinanku. Aduh. Aku belajar dulu dong bertanya, gimana kok asyadu. Ya. Sesuai dengan ajaran Paulus ini ya. Aku bertanya dulu. Kamu bertanya Dinda. Iya, untuk meyakinkan imanku kan aku udah bertanya. Aturannya Dinda, siap bertanya turun kalau nggak on cam. Tapi aku itu mau belajar loh, Lai. Iya, besok datang lagi. Besok kau datang lagi kalau belum puas, besok datang lagi ya. Ya udah, aku bertanya ya, Lai. Jadi gini, Lai, kan aku selalu mempelajari. Tadi malam kan aku mimpi ada cahaya gitu loh, ada pokoknya kubah yang bentuknya dengan masjid kah gitu. Nah, jadi aku sepertinya memang udah diarahkan mau menjadi Islam, aku mau mualaf gitu. Tapi untuk meyakinkan aku kan harus bertanya kan lah mualaf nih. Jadi cocok lah, pas lah timingnya gitu, supaya aku tuh lebih yakin, karena kan kalau udah Islam dari lahir kan kurang yakin lah gitu. Tapi kalau yang mualaf kan yakin lah gitu. Nah, kan aku mau bertanya soal tentang Nabi Muhammad ini kan, Lai. Kan Nabi Muhammad ini kan pernah menikah dengan Siti Khadijah. Nah, itu istri pertamanya dia kan. Oke. Setelah itu kan Khadijah meninggal, Nabi Muhammad kan menikahi namanya Aisyah ya. Aisyah kan, Lai. Nah, sebelum Aisyah ada yang dinikahi. Oke lah, enggak saat ini kan yang perdebatan yang pernah saya dengar gitulah. Nah, jadi dia kan menikah dengan Aisyah. Aisyah katanya umur 6 tahun ya, Le. 6 tahun ya, 6 tahun. 6 tahun. Dipingin usia 6 tahun, dinikahi usia 9 tahun. Iya. Berarti kalau bahasa kasarnya dirudal di umur 9 tahun lah gitu ya. Tidak ada kata dirudalnya, nggak ada. Ya, maksudnya bahasa kasarnya. Nggak ada. Kami Islam ini berbicara sesuai ilmu yang kami dapatkan. Di situ dikatakan dinikahi usia 9 tahun. Oke. Nah, pertanyaan kalau Nabi Muhammad itu kan tauladan bagi pengikutnya, bukan, Le? Iya kan, Le? Berarti tauladan juga buat Le, nanti juga mungkin tauladan buat aku kalau aku malam. Nah, pertanyaan saya, Le, apakah sudah entuk bocil belum? Apakah sudah entuk bocil? Sudah lah, itu pertanyaan saya. Udah turun ya. Yang pertama, berkali-kali disampaikan kepada kalian, Dinda ya. Ketika kalian mau mengkritik pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah, kalian harus tahu beberapa hal. Yang pertama, pernikahan itu terjadi 1500 tahun yang lalu. Ya, di mana pada masa itu orang-orang kafir Quraisy pun tidak ada yang mengkritik pernikahan itu. Dan Nabi Muhammad SAW bukan orang pertama yang melakukan hal itu. Ya, itu yang pertama kalian kaji. Yang kedua,
ya, sungguh bukan sebuah keadilan jika ya norma-norma di zaman sekarang kalian sandingkan dengan zaman dulu. Sebelum ada saja undang-undang pernikahan anak di bawah umur, ya opung-opung kita, nenek-nenek kita terdahulu ada yang kawin usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, banyak. Yang ketiga, dari fisik saja nggak usah kita bahas 1500 tahun yang lalu. Sekarang saja fisik orang Asia dengan orang Eropa, dengan Bani Israel, dengan orang Arab berbeda. Orang Arab itu jauh lebih besar. Usia 9 tahun orang di Indonesia dengan 9 tahun orang di Eropa saja berbeda. Beda gestur fisiknya. Jangan kalian samakan, ya. Mereka itu lebih cepat besar tubuhnya daripada kita orang Indonesia. Yang keempat, ketika kamu menolak pernikahan Nabi Muhammad SAW, jangan kau gunakan kebencianmu. Jangan kau gunakan kebencianmu, gunakan Bibelmu. Katakan Bibelmu, apakah pernikahan itu salah? Kaji dari semua para nabi ya yang dikisahkan dalam Bibelmu. Atau kaji ya di dalam Bibelmu adakah hukum tentang perkawinan? Di usia berapa perempuan itu boleh dikawini? Di usia berapa perempuan itu boleh digauli? Kaji Bibelmu. Jika Bibelmu saja nggak bisa menentukan dan tidak memberikan aturan usia berapa perempuan mau dikawini, atas dasar apa kau menyalahkan pernikahan Nabi Muhammad SAW, menghujat pernikahan Nabi Muhammad SAW, selain dari kebencian yang ada di dalam hatimu? Ya, terlalu prematur kau membahas perkawinan Nabi Muhammad SAW. Sementara jika dikembalikan pada Bibelmu, Bibelmu saja tidak melarang kau kawin dengan mama kandungmu yang sudah jadi janda. Tidak ada larangannya. Kalau dalam Quran, larangan wanita-wanita yang kami nikahi ada tertulis dalam surah An-Nisa 23. Diharamkan bagimu menikahi ibu kandungmu, ibu persusuanmu, ada ketentuannya. Di Bible aja kalian tidak ada larangan kawin dengan mama kandung kalian. Sibuk kali kalian ngurusi pernikahan Nabi yang 1500 tahun yang lalu. Mana yang lebih keji di zaman sekarang? Menikah dengan anak usia 9 tahun atau kawin dengan mama kandung? Kalau ada larangan dari Bible yang keluar dari mulut Yesus untuk orang Kristen dilarang mengawini mama kandung yang sudah jadi janda, kalau ada larangannya, lompat aku dari JW Marriott. Karena larangan yang nggak ada berarti boleh nggak? Boleh nggak? Boleh dong. Boleh, karena nggak ada larangannya. Karena nggak ada larangannya berarti boleh dilakukan. Karena tidak ada sanksi. Sanksi ada ketika ada larangan gitu loh. Mana lebih keji? Kalian lebih keji. Kalian lebih keji. Bahkan batasan kawin saja tidak ada dalam Bible, cukup 1 istri. Wallahi saya Bang Faruk demi nyawaku yang ada di genggaman Allah, satu-satunya kitab suci yang pernah diturunkan Allah yang memerintahkan cukup 1 istri hanyalah Al-Quran. Dikatakan dalam surah Nisa, nikahilah 1, 2, 3. Tapi jika kamu tidak mampu berlaku adil, 1 itu cukup bagimu. Satu-satunya itu kitab suci yang mengatur pernikahan. Yang lainnya nggak ada itu, Dinda. Yang terakhir, pertanyaanmu, apakah kamu sudah dengan bahasa kasihmu tadi ya? Tadi bahasa kasih itu, entah apa kau bilang tadi ya. Apakah kamu sudah begini kan bocil ya? Ya, maka kata bocil itu tertolak ya setelah dengan paparan Bang Faru di awal tadi. Yang Bang Faru sampaikan di sini tidak ada perintah dari Nabi. Nikahilah wanita usia segini, nggak ada. Ikutilah pernikahanku, nggak ada.
Makanya dalam surah Al-Adzab 21 dikatakan, ya, sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan yang baik untuk kau tiru. Kalau Nabi memerintahkan kamu untuk meniru. Kalau tidak, jangan. Karena ada yang wajib bagi Nabi, sunnah bagi kami. Contoh, ya, sholat di sepertiga malam, sunnah bagi wajib bagi Nabi. Sholat tahajud, sunnah bagi kami. Berpuasa di Senin Kamis, wajib bagi Nabi, sunnah bagi kami. Maka para kami dengan Nabi memiliki perbedaan. Begitu juga perihal tentang pernikahan. Kalau kami dibatasi 4, Nabi Muhammad SAW tidak dibatasin, sesuai dengan wahyu yang dia terima. Dalilnya mana? Surah Al-Adzab ayat 50. Begitu juga, ya. Kalian, ketika Yesus itu mengambil keledai orang, kenapa kalian tidak ngambil keledai orang? Kok dia ngambil keledai? Cemana itu? Ketika dia mengutuk pohon ara, kenapa kalian tidak bumi hanguskan pohon ara? Ketika dia disalibkan hanya dengan cawat, kenapa kalian tidak memilih kematian dengan jalan disalibkan hanya dengan sehelai kain cawat? Ikutin dong. Jika memang kalian berpegang kepada Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Mereka ikuti dia. Dan ternyata jalan kebenaran dan hidup itu adalah sebuah kutukan yang disampaikan Paulus dalam Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, orang yang digantung orang. Matius 25:41, orang-orang terkutuk dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Pikir. Jadi dengan kata lain begini ya Dinda, sebenarnya kami umat Islam ya sudah memahami betul kenapa kalian memiliki begitu besar kebencian terhadap Islam. Karena memang kalian diajarkan untuk membenci. Diajarkan kalian untuk membenci. Dalilnya di mana, Faruk? Di dalam Lukas 14 nomor 26. Jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ibunya, ayahnya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, bahkan dirinya sendiri, maka dia tidak layak menjadi muridku. Seram nggak teman-teman? Seram nggak? Ternyata kalian sudah dididik, diajarkan untuk membenci. Makanya kalian benci kali kepada kami umat Islam. Gitu loh. Dan diajarkan kalian menjadi kalian membenci. Bahkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10, ini kita baca ini lagi. Ini nggak ada toleransi sama kalian. Makanya hati kalian itu benci terus. Ya ini ya, 2 Yohanes 1 nomor 10. Nih, kita baca ini. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Menyeramkan, teman-teman. Gak boleh kita berkunjung ke rumah mereka, teman-teman. Setelah Bible saja menunjukkan bahwasanya kalian diajarkan untuk membenci, lalu untuk berkamuflase kalian katakan kami ajaran kasih. Kami ajaran kasih. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran dikatakan, ya, jikalau seseorang datang kepadamu Nabi Muhammad SAW dan tidak menerima ajaranmu, ya, bencilah mereka, usirlah mereka, bunuhlah mereka. Nggak ada itu. Tapi di Bible kalian begitu mengerikannya kata-katanya. Bahkan ketika kita berpegang kepada kitab 2 Samuel 15 nomor 3, bilangan 17, bilangan 31 nomor 17, 18 sampai seterusnya, semua bercerita tentang pembantaian dan juga pembunuhan. Keren enggak?
Makanya dulu ya, dunia ini pernah ke dalam kondisi mencekam dulu. Indonesia pun dulu pernah mencekam. Ketika apa? Ketika dijajah sama Belanda. Mencekam dunia ini. Indonesia ini mencekam ketika dijajah Belanda. Nah, ketika Belanda datang, bawa apa Belanda? Agama apa yang dibawa Belanda? Kurasa Islam ya yang dibawa Belanda. Selamat siang. Iya, selamat siang Pemburu. Islam Kristen Dinda? Abang dari tadi kayak perempuan mulut abang ini. Saya Kristen, Bang. Kristen, oke. Kita diskusi Dinda. Saya mau bertanya saja, Bang. Kenapa nggak mau membahas tema kita kalau mau diskusi nggak akan ada habisnya, sampai mau mati pun nggak akan habis karena kita beda. Dan ketika kau pun bertanya nggak ada habisnya juga Dinda. Saya nggak mau bertanya tentang agama, nggak mau. Saya mau ada barang yang mau ditanya sama abang. Kamu mau bertanya apa Dinda? Silakan. Saya mau bertanya kenapa kepala abang udah mau habis rambutnya itu. Oke, itu Karena abang selalu mikir-pikir agama orang lain. Itu. Kau tanya kau yang jawab. Gimana ya Kak? Tahu yang bertanya kau yang jawab. Aku berkali-kali katakan, kenapa Faruk kau potong habis rambutmu? Ini bentuk toleransi. Bentuk toleransi. Karena kemarin temanku cerita gondrong masuk Polda. Ketika dibilang gondrong, potong rambutmu masuk Polda. Makanya aku berenung gimana caranya supaya bertoleransi, biar tidak kalian katakan aku menghujat. Ku potong rambutku sampai seperti ini, itu pun masih kalian olok-olok lagi. Itu buktinya memang kalian memang terdoktrin untuk membenci. Untuk membenci ini toleransi. Aku gundul seperti ini toleransi, biar jangan kalian bilang aku menghujat. Karena kalau aku gondrong, ngeri. On cam aku nanti gondrong kan. Ada nanti kawan yang muslim naik, drong, potong rambut mundrong, Polda. Udah, nanti aku bikin fiti-fiti kan. Pakaianku kan pakai jubah. Keseharian aku pakai jubah. Gondrong aku nanti. Kan nanti pakai, aku suka jubah putih. Baru pakai shawl warna merah. Gondrong aku nanti menghujat si Faruk lagi. Mirip nggak kalau aku gondrong? Mirip nggak? Mirip. Itu yang kujaga Dinda ya. Makanya aku memilih rambut seperti ini. Ganteng aku loh kalau gondrong. Betul aku bilang. Ganteng. Cuman nggak enak nanti kalian bilang nanti aku menghujat. Aku baca Bible aja kalian bilang menghujat. Konon lagi kalau aku gondrong. Kan lebih parah. Itu Dinda ya, naik. Next berikutnya. Tadi cair gondrong Bang, belum cair si gondrong. Yang berikutnya, silakan. Moderator, naikkan lagi yang lain moderator. Iya, serba salah aku memang Bang, serba salah. Begitu luar biasanya aku bertoleransi kan, berpikir aku nggak usah aku gondrong gak enak juga nanti sama teman-teman kan yang oten kan, tersinggung waktu nanti. Aku sehari-harian pakai jubah. Aku kalau pulang kerja Bang, aku lebih senang pakai jubahku putih itu loh. Aku suka pakai sal. Nanti aku bikin VT dibilang aku menghujat, mendingan aku gundul aja lah begitu. Nih si saksi Kristus kita naikkan, mau diskusi nggak dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saksi diskusi kita. Oke, diskusi. Oke. Tapi Silakan, ngomong-ngomong nggak kelihatan orangnya ini tuyul, nggak kelihatan. Kamu bikin rukat komal ya? Nanti ke telepon istrimu ya. Masih open BO dia kan? Telepon nanti istrimu. Anak Jim ini loh, tiga tenaga kuda ini, hati-hati kan?
nggak pulang lagi istrimu, nggak percaya. Kena Bang Faruk nggak pulang istrimu, ya, aku telepon nanti istrimu. Setiap naik nggak mau diskusi, berupaya kau mengurungkatkan komalku dengan kata-katamu yang enggak aja kau. Kalau udah takut sama aku bilang, Dinda, kau usah naik-naik lagi lah, ya. Nah kan dilaporkan lagi, bikin tema menghujat katanya. Siapa yang menghujat? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Galatia 3:13. Bukan aku yang bilang, Bibelmu yang bilang. Oke, Sinchan, selamat bergabung Sinchan. Ya, halo Bang. Ya, Islam Kristen. Saya Islam. Saya cuma pengen nanya ke Abang. Boleh saya nanya? Jangan tanya, Dinda. Nggak, saya boleh nanya. Nanti Nggak, saya nanya. Saya boleh nanya nggak gitu? nggak boleh Islam. Islam gak usah tanya ke aku lah. Di dalam Islam ada mengajarkan untuk saling membenci sesama agama nggak? Gimana? Setan terkutuk, iblis kamu lo nggak? Iya, aduh. Menyebar kebencian. Aduh, kok kerasukan kau? Aduh. Sabar Dinda, ya. Gimana narasi kau yang membenci? Ada datanya semua. Dinda, Yohanes 14 nomor 6, komparasi dengan Galatia 3:13, lalu komparasi lagi dengan Matius 25:41. Jangan kerasukan kalian, Dinda. Jangan seperti yang sono kerasukan Beelzebul. Aneh kalian. Iya kan? Aku hanya mau berdiskusi demi sesuap nasi, sisanya demi segondrong. Naikkan lagi yang lain. Adakah? Adakah Oten yang berani naik? Ayo naik, silakan. Oten kok naik kemari kerasukan aja. Jangan kerasukan kalian, ya. Gini Dinda ya, cacian dan makian yang kalian lontarkan ke aku itu hanya menghabiskan energimu dan mengotori hatimu, tapi tidak bisa menghadirkan satu luka pun di kulitku. Itu makianmu, cacianmu, umpatanmu, sumpah serapahmu nggak berlaku, nggak laku. Itu nggak akan gentar kami dengar sumpah serapah, enggak, karena kami tahu takdir kami sudah ditentukan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi apapun yang terjadi atas kami di sisa hidup kami itu sudah ditentukan Allah. Nggak ada korelasinya dengan sumpah serapahmu. Sudah ditentukan oleh Allah. Hidup kami di dunia ini ya hanya untuk menggenapi semua rencana yang ditentukan Allah atas hidup kami. Tetapi pilihan ada pada diri makhluknya, mau beriman ataupun kafir. Penengah antara iman dan kafir itu adalah akal. Dilarang kamu berzinoi, kamu berzinoi. Dapat kau hukuman dari zinoi. Jangan lagi kau mengeluh dan juga menyalahkan Allah karena sudah dilarang. Begitu, nggak gentar kami. Ku sumpahkan kau Faruk begini. Enggak termakan sumpahmu. Ya, nggak akan terganggu konsentrasiku ketika kamu nyumpahin aku, ya. Nah, karena nggak ada korelasinya sumpahmu dengan perjalanan hidupku ke depan nanti. Sudah ditentukan oleh Tuhanku. Gitu loh. Tapi teringat sumpah sama aja kayak kawanku si gondrong yang nggak bercelana. Bro, cair bang, coba bro. Jangan sikit-sikit nyumpahin orang, tapi ajaran kasih. Sikit-sikit nyumpahin orang, drong, cair ummi lagi.
naikkan lagi moderator ya. Yang mau diskusi saja, adik-adik tap-tap layar teman-teman ya, di tap-tap layarnya tembuskan di 200k pertama teman-teman. Di share-share ya Komal ini ke apologi pendeta-pendeta ya. Oke, Assalamualaikum Bang Paru. Waalaikumsalam. Saya mau izin ketawa saja itu tadi, itu pasien yang tadi. Maaf, mohon maaf yang lain. Saya mau izin ketawa di atas ini. Kayaknya saya lihat ini banyak sekali mereka yang menyamar Islam. Kayaknya mereka ini banyak sekali menyamar Islam untuk naik ke Komal untuk bertanya menghina agama Muslim begitu. Demi bela-bela dia nyamar mereka Muslim Islam Muslim Kristen Muslim tapi mau bertanya niatnya mau mau menjelekkan. Itu tadi. Jadi saya mau izin ini ketawa dengan pasien Bang Faruk yang tadi. Ya udah Bang Faruk, cuma ini aja, cuma izin naik ketawa aja Bang Faruk. Semoga sehat selalu. Amin, doa sama buat semoga juga lancar rezekinya, dilancarkan segala urusan-urusannya ya Bang Faruk ya. Saya capek sekali ketawa ini, nonton di bawah ini. Dengan logat-logat dengan logat-logat bahasamu, dengan cara bicaramu itu loh Bang Faruk. Saya sakit perut ini dibawa nonton. Tapi oten-oten seneng kali oten-oten dengar aku bicara. Iya, mereka bela-belain nyamar jadi Muslim gitu, Muslim Kristen Muslim, tapi saya mau bertanya gitu. Oke, makasih banyak ya Bang Buya. Sehat selalu Bang Buya. Oke, makasih yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah karena mereka tidak memiliki aturan teman-teman. Nggak masalah bagi mereka menyamar, karena memang diajarkan kan. Diajarkan mereka dalam kitab mereka kan diajarkan. Gitu loh, menjadi serigala berbulu domba, tidak keluar, tidak bubar imannya ketika dia ngaku-ngaku Islam, tidak keluar dari Kristen. Karena apa? Itu berarti buktinya Kristen itu bukan agama. Kita diskusi bagus-bagus saja, santai aja kita diskusi, sing-singkan dulu kebencian. Kok gak akan bisa melihat kebenaran jika hatimu tidak bersih dari kebencian, ya? Jangan benci-benci lah. Ngapain mengutarakan kebencian di sini? Aduh, siapa Ansa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rashid. Cuma mau kasih Bang Faruk udah ngelihat video kita Bang Faruk gue jualan. Hah? Bang Faruk udah ngelihat video kita gue jualan cilok. Enggak. Gue cilok. Bang Faruk nggak update. Gue jualan cilok, Uniripa jualan daster, terus Bunda Nora jualan daster. Terus siapa lagi tuh? Aku? Madu. Bang Faruk kalau nggak salah jualan apa? Ini pasti tahu dia nih apaan nih. Jualan madu. Bang Faruk. Jual madu. Jual madu. Kalau Bang Faruk jual madu. Aku Bang Rashid jual apa orang Bang Rashid? Ya emang begitu, kalau orang udah nggak bisa ngapa-ngapain, yang diserang ininya. Imannya udah nggak bisa ditolong. Naik pangkat laku, kalau aku jadi pengusaha madu naik pangkat laku. Ya kan, dari satpam menjadi pedagang madu. Drong, cair dong. Apansa, kok ngapain lagi Apansa? Cerita loh. Ya udah, aku diam aja, diam aja, aku dengarkan. Di bawah aja lah kau, ya. Di bawah aja lah kau Apansa. Gigi-gigi dulu plastik itu, ya. Mau nggak nyambung, penting aku ngobrol sama orang nggak nyambung. Oke, Nuradit Yasir, selamat bergabung Nuradit. Halo Nuradit. Halo Nuradit. Nah, ini buktinya teman-teman ya kan, gak berani mereka naik. Coba apologet oten itu yang buka Komal itu. Wah, ngantri umat muslim naik, ngantri naik, ya kan? Lebih lucunya lagi, umat muslim ini mau pula bertanya. Udah tahu
yang ditanya itu adalah ODGJ, mereka kan ODGJ, nanya kan sama ODGJ, enggak. Ya kan, makanya kalau aku diskusi nggak mau aku bertanya, aku kaji tema saja. Karena bertanya ke mereka percuma, Bang, percuma kakakku. Kalian bertanya kepada ODGJ, cair yang ada mumet kepala kalian. Tapi ketika mereka bicara, teman-teman, mengolok-olok macam paten kali, itu ODGJ. Tengok ODGJ itu di jalan-jalan itu, kalau udah nyalahin orang, Oke, Gedrex, selamat bergabung Gedrex. Gedrex. Ya bang, cuma dengar aja bang. Sorry salah pencet bang. Ya siap. Ya. Musibah akan datang kalau kalian mencoba bertanya kepada ODGJ, oten. Mereka, ya Allah, jangan ditanyain mereka, diajak ngobrol aja. Terus yang kedua, jangan baper, senyumin aja. Contoh kita tanyakan, Yesus Tuhan nggak? Tuhan. Adakah Tuhan lain selain Yesus? Nggak ada. Nggak ada Tuhan lain selain Yesus. Yaudah, Bapak Tuhan nggak? Tuhan. Makanya jangan percaya perkataan mereka, jangan. Kau nanti kalau kau baper apa nggak naik darah tinggimu. Barusan tadi kau bilang gak ada Tuhan selain Yesus. Baru tadi kau bilang iya. Terus ku tanya, Bapak Tuhan bukan Tuhan, kan udah dua Tuhan kau. Kenapa kau berani berjanji gak ada Tuhan selain Yesus? Nah, jadi gini ceritanya. Udah siap-siap lah. Kalau awal kalimatnya diawali dengan perkataan jadi gini, udah siap-siap lah ya. Jangan kalian berupaya untuk memahami, jangan. Apalagi menyimak perkataannya, jangan. Kalau enggak bang, mutar-mutarlah kepalamu bang. Mutar-mutar. Sakit kepala kalian, ujung-ujungnya emosi kalian. Karena apa? Ini yang dilawan ini nggak nyambung gitu loh. Kalian bisa emosi sama ODGJ. ODGJ itu nggak boleh pakai perasaan ngadapin ODGJ bang. Disenyumin aja. Orang dia gampol, orang pun nggak apa-apa ODGJ kok orang kayak ODGJ. Kau yang salah kalau begaduh kok sama ODGJ, kau yang salah. Nggak bisa disebenarkan kok sama pemerintah, sama hukum. Akan disalahkan kau. Berarti kau lebih ODGJ dari ODGJ. ODGJ kau lawan begaduh katanya. Iya juga. Makanya senyumin aja. Kalau boleh dimainin. Jadi bilang dia, Bapak Tuhan nggak? Tuhan. Udah berapa Tuhanmu? 1. Tawain aja. Ketawa aja kalian. Roh Kudus, Tuhan bukan? Tuhan. Jadi berapa Tuhanmu? Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Berapa Tuhanmu? 1. Jangan kau bantah. Tawai saja. Biar kau terhibur. Jangan kau paksa pemikiran logikamu, pemikiran warasmu dengan pemikiran ODGJ. Beda. ODGJ bagi ODGJ makan di tempat sampah, sisa-sisa makanan di tempat sampah nggak masalah bagi dia. Jangan kau coba-coba juga ikutin dia makan makanan dari tempat tong sampah, mencret kau. Yang adanya kau mencret. Yang boleh itu cuma dia, kau jangan coba ikut-ikutin, tawain saja. Halnya ngadapin Edis, masa baper kalian ngadapin Edis? Ya Allah ya Tuhan. Aku ngadapin Edis nggak pernah baper aku. 2 kali 3 kali aku dinaikkan di komalnya. Sebelum sekarang nggak pernah aku lagi dinaikkannya lagi, mau lagi. Gak mau baper aku, ketawa aja aku nengok dia naik darah. Aku tawai aja dia sampai ujung-ujungnya dibuangnya aku ketika diakui dia boleh kawin dengan mama kandungnya yang sudah jadi janda. Ngerinya itu. Karena memang tidak ada hukum eksplisit dalam Bible yang dikatakan Yesus, ya udah nggak masalah Parut. Kau bilang aku boleh kawin dengan mama kandungmu jadi janda. Keji nggak itu Edis? Keji nggak perbuatan itu? Kalau terjadi di dunia ini sekarang, di sekarang ini terjadi di Indonesia itu, dihukum nggak dia? Aku bilang. Ala turun aku katanya.
Etis itu. Benar-benar itu Ya? bahasanya, itu bahasanya. Turunlah kau gitu. Iya, Bahasanya. turunlah kau katanya, turunkan nyawa. Iya kan? Orang masa baper kalian kata-kata ODGJ. ODGJ itu bebas, Bang. Mau maki siapa? Bebas. Pemerintahan hukum tidak akan memberikan dia sanksi. Tuhan aja dia maki nggak masalah ODGJ. Karena memang hanya ODGJ lah yang mau mengolok-olok Tuhan, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Orang waras nggak mau. Orang-orang yang waras itu nggak mau mengolok-olok Nabi, memframing kisah Nabi, mempelintir kisah Nabi, nggak mau itu orang waras. Ya, bahkan bin Akang aja nggak ada yang berani menggonggong Nabi kok. Kasih satu riwayat ketika Nabi Muhammad SAW lewat, apa itu guguk itu menggonggong? Nggak ada, nggak berani. Jangankan guguk, matahari saja nggak berani memaparkan langsung sinarnya kepada Nabi, nggak sanggup dia kok. Tapi kalau ODGJ nggak ada hukumnya, Pak. Makanya mereka begitu kepada Nabi, mereka begitu kepada Allah, kepada Quran. Karena apa? Mereka ODGJ. Makanya mereka nggak bisa dikasih hukum. Kita naikkan lagi ya, adik-adik Kristen yang mau naik silakan. Harus lembut ke mereka loh. Makanya aku panggil mereka adik-adik. Kenapa aku panggil mereka adik-adik? Karena akalnya nggak berkembang, rambutnya aja yang putih. Akalnya itu mengalahi anak PAUD itu mereka itu. Aduh, noise ini pulang. Adik, noise. Naikkan lagi, Dinda. Dinda lagi gue bilang kan model. Naikkan moderator, tap-tap layarnya teman-teman ya. Kalian saksikan aja hiburan antara orang waras melawan ODGJ. Saksikan aja hiburan. Bener nggak yang gue bilang tadi? Bener. Contoh nih ngantri. Kalian suruh ngantri, datang ODGJ. Nggak peduli ODGJ, diterobos antrian itu ODGJ itu. Kalian bisa lihat dari mental mereka mental ODGJ. Setiap mereka naik komal, ada yang tertib, gak ada. Paru, mau bertanya aku paru. Kalau enggak, Muhammad itu begini. Gak bisa diterapkan hukum pada mereka. Karena apa? Mereka ODGJ. Lembut lah kita nyapanya, sabar ya Adi. Bahkan saya pernah begini Bang Faruk. Bang Faruk, bahkan saya pernah begini nih. Mereka lagi ngomong, saya begini nih. Nah, lu ngomong sama sendal. Nah, begitu. Lu ngomong sama sendal. Itu lebih mulia daripada gue yang ngomong sama lu. Gitu. Fakta nggak aku bilang? Setiap Bang Rasid, setiap mereka naik komal bisa nggak diatur? Di tempat saya haram hukumnya nanya balik, Ustaz. Iya, nggak bisa dia. Bosen enek nanya sama mereka tuh. Nanti dia ngomong kan, giliran kita mau ngomong dia bertanya ini. Oke, udah bisa ku jawab. Yeah. Udah bisa ku jawab Dinda, udah bisa. Jangan baper begitu lah, udah GJ. Kalau nggak kuat lagi mental mau menghadapinya, ya kan turunkan. Takutnya nanti kau ikut ODGJ kayak dia. Gitu. Oke, Boy, selamat berlaku, Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, izin gabung dan berkenalan terlebih dahulu semuanya. Ya silakan, apa yang disampaikan Bang Boy? Ya, hanya sedikit saja. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bang Faruk sudah mengangkat ke atas. Salam kenal juga buat Bang Tolha, buat ini juga nih Bang Rashido ya. Rashido, terima kasih. Salam kenal dari Jawa Barat. Saya di sini hanya 1 menit saya menyampaikan bersyukur ternyata di TikTok ini saya menemukan abang-abang ini, ternyata saya ada
ada saudara-saudara yang sefrekuensi lah gitu. Kemarin sempat mencari-cari kemana nih gitu kan, yang kajian ataupun kita diskusi yang mencerdaskan, menyehatkan. Ternyata saya menemukan juga di sini, alhamdulillah. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, dan saya mendukung selalu, mensupport selalu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next moderator. Oke, siapa nih? Putih, selamat bergabung Putih. Pret. Halo Prot. Selamatkan siang, Prot. Selamat siang. Di sini tugas Abang cuma bertanya ya. Poltak, ya? Silakan Bang. Ya, selamat siang Bang Poltak. Hah? Siapa? Ya, Abang Poltak. Abang dari Medan kan? Oke, Islam Kristen, Dinda. Kristen. Ya. Oke, diskusi kita Dinda. Anda udah bisa on cam ini. Kalau Anda mau on cam, Anda boleh bertanya ke kami loh, Dinda. Oh, saya tidak akan on cam, Bang. Oke, kalau kamu tidak mau on cam, berarti kita kaji temanya Dinda gimana? Temanya Iya. Jalan Yesus terkutuk. Ya, kalau menurut saya ya, boleh dengar tidak dulu saya penjelasan Terkutuk bukan berkutuk. Iya, maksudnya apa itu? Terkutuk Gini kan? Dinda, coba saya narasikan dulu tema ini biar Anda dapat poin. Ya, Oke. poin dari tema ini apa gitu loh Dinda, boleh? Ya, silakan tulang. Oke, jadi begini Dinda ya. Di dalam Yohanes 14 nomor 6, Yesus kan berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah jalan," kata Yesus. Ya, tapi dia tidak mengembangkan jalan seperti apa Yesus itu tadi. Dia hanya mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa dan kalau tidak melalui aku." Ternyata di dalam Galatia 3:13, Paulus menyampaikan jalan yang dipilih Yesus itu tadi. Apa itu jalan yang dipilih Yesus berdasarkan Paulus? Galatia 3:13 isinya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ternyata jalan Yohanes 14 nomor 6 itu adalah sebuah kutukan yang dikatakan Paulus dalam Galatia 3:13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang digantung di kayu salib. Akan tetapi framing opini dari Paulus ini seakan-akan mengarahkan Yesus ke dalam api yang kekal. Karena dalam Matius 25:41 ya dikatakan orang-orang terkutuk akan dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Yang celakanya, kalian adik-adik Goten, ketika kalian jadikan Yesus itu sebagai jalan kalian dan kalian berupaya mengikuti Yesus, ternyata arah yang dibawa oleh Yesus yang digiring oleh Paulus adalah jalan yang terkutuk. Orang-orang terkutuk dilemparkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Ketika kalian mengikut juga di belakang bersama dengan Yesus, kalian pun kena giring sama Paulus ke dalam api yang kekal bersama dengan Yesus. Yang jadi pertanyaannya, adakah jalan lain yang dikehendaki Paulus selain jalan terkutuk yang disampaikan Paulus untuk Yesus? Silakan. Oke, teman. Terima kasih teman diberi kesempatan untuk bicara tulangku. Begini ya. Nah, begini gue seneng nih awalnya nih. Gue seneng awalnya nih. Lanjut. Ya, kadang-kadang orang menilai belajar tentang Alkitab itu kan kita perlu sekolah ya. Nah, kita perlu sekolah, sama halnya dengan Al-Quran ya. Jadi kita tidak bisa bahwa ayat ini harus kolaborasinya ke sini. Kolaborasi bukan kolaborasi. Kolaborasi bukan kolaborasi. Udah, Bang Farid biarin dia lagi belajar bicara sekaligus Siap. mau menjelaskan belajar bicara. Lanjut Bang, lanjut. Bagaimana sih Semangat Bang. ini? Ya, artinya setiap orang kan harus belajar tentang Alkitab, apalagi
kita sebagai orang awam itu kadang-kadang menafsirkan Alkitab itu sembarang saja. Contohnya kayak abang tulangku ini, dia ambil ayat ini lalu mengambil ayat lain, lalu mengambil ayat lain, itu kan tidak nyambung gitu loh maksudnya. Jadi sama halnya dengan kalian ya Pak Tulang, kalian kan harus belajar juga tentang Al-Quran. Kalau saya ambil ini kan, kalau orang awam mau belajar tentang Al-Quran tidak sembarang juga, Paman. Betul tidak, Paman? Jadi jawabannya apa, Dinda? Enggak, saya tanya dulu. Bro, betul atau tidak? Enggak, saya mau tanya dulu, Paman. Orang kalau mau belajar tentang Al-Quran pasti paling kurang kan harus sekolah, harus belajar baik-baik. Iya kan? Kayak gini, Klen. Betul kayak gini tidak, kan mau serius, Klen. Nah, ini darah tinggi, Klen. Enggak, saya tanya dulu, Paman. Jangan bertanya ke mereka ini. Saya tanya dulu, betul tidak itu, Paman? Dengan kondisi ini, nggak nyambungnya Paman ini Dinda tidak menjawab. dengan pertanyaanku. Siapa yang salah? Aku yang salah. Aku. Iya. Kenapa aku bertanya sama Udi Ginjing? Izin Bang Faruk, izin Bang Faruk. Iya betul. Coba nih begini Bang Faruk, begini caranya. Iya, harus belajar, betul harus belajar. Apakah Anda sudah belajar? Iya, harus belajar. Nah, apakah Anda sudah belajar? Sama halnya kalau sebagai umat awam seperti saya, tidak serta-merta itu bahwa ayat ini Anda ke awam. ayat ini, tidaklah. Ada otoritas awam. yang mau menjelaskan Iya. tentang hal itu, seperti pendeta Romo. Anda awam. Iya, tapi saya pikirkan bahwa apa yang narasikan seorang Pak Tulangku ini